Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai boneka yang imut dan lucu. Lihat ini, bentuknya cicak atau buaya. Kalau sebetulnya adalah buaya, tapi karena bonekanya imut dan lucu, maka seperti cicak kecil, tetapi buaya. Kelihatannya imut-imut, tetapi ternyata di balik imut-imut itu membawa bahan peledak. Di baliknya ternyata apa? Mercon, ini bom yang kemudian dibawa oleh buaya itu kemana-mana, kemudian sewaktu-waktu bisa diledakkan. Ini adalah mercon sosdor, bentuknya adalah buaya atau cicak kecil. Saudara-saudari yang terkasih, apakah Anda melihat penguasa-penguasa yang imut tetapi ganas di balik itu? Kelihatannya seperti cicak kecil, tetapi di baliknya membawa dinamit yang siap untuk meledakkan siapa saja. Dan tentu saja kalau buaya atau cicak ini meledak badannya hancur, tetapi kalau penguasa-penguasa itu kejam, tetapi mencari keuntungan sendiri. Hari ini kita mendengarkan Injil tentang Yohanes Pembaptis yang dipenggal kepalanya oleh Herodes, penguasa yang sangat kejam. Saya teringat ketika saya kerja di antara suku Iwaru di Papua, di daerah Teminabuan, di daerah ya sekitar Saga, Bedare, Puraki. Nah, ini kemudian mereka kenapa disebut orang Iwaro, karena setiap kali mereka perang memotong kepala musuh dan sambil memegang kepalanya mereka mengatakan, "Iware, saya laki-laki." Seorang laki-laki adalah jantan, jago perang, memotong banyak kepala musuh. Itu maka budaya mengayo itu adalah banyak dijumpai di masa lalu Indonesia. Bahkan dalam suratnya catatan buku catatan harian oleh Franciscus Xaverius ketika dia berkunjung ke Maluku, ke Seram, dan dia kemudian menemukan budaya mengayo itu masih ada, budaya memotong kepala musuhnya dan kemudian dijadikan entah itu makanan, entah itu dipeceng, entah itu hiasan, dan kemudian membuat orang itu semakin hebat menurut penilaian orang. Maka Herodes ini juga seperti budaya mengayo. Saya juga membayangkan bagaimana ketika Herodes ini ada sebetulnya, kalau kita masih bingung ya, banyak Herodes sebetulnya. Herodes ketika penguasa itu adalah seorang Herodes Agung, dia yang menjadi penguasa ketika Yesus lahir. Kita tahu 3 raja dari timur itu tidak mau kembali pada Herodes. Lalu Herodes membunuh bayi di bawah 2 tahun. Maka kemudian untuk membinasakan bayi Yesus yang katanya akan menjadi penguasa untuk menjadi saingannya, maka itu Herodes Agung ketika membunuh kanak-kanak dan martir-martir kanak-kanak itu. Lalu dia diganti oleh Herodes Archelaus. Hanya Herodes Archelaus ini lumayan baik, tetapi diganti lagi dengan yang kejam karena dia sedikit memaksakan kehendak. Itulah Herodes Antipas. Dan Herodes inilah yang memancung Yohanes Pembaptis ini. Lalu kemudian ada Herodes Agripa. Kemudian itu disebutkan dalam Kisah Para Rasul bab 12, yaitu ketika disebut Raja Herodes itu sebagai pengganti Herodes Antipas. Kemudian ada
Herodes yang kedua, ada Herodes Filipus, kemudian diganti Herodes yang ketiga, kemudian Agripa, dan Herodes Atticus. Maka sebetulnya Herodes itu adalah nama fam atau bukan fam yang mungkin nama kekerabatan yang menjadi penguasa di Yudea, Idumea, dan sekitarnya. Maka ketika itu Herodes Antipas itu mengambil istri saudaranya Filipus. Karena Filipus tidak berkuasa, maka istrinya ini diambil dari saudaranya itu. Lalu kebetulan istrinya Filipus itu Herodias gila hormat, maka kemudian dia juga gila jabatan. Dia senang kemudian diperisti raja walaupun dia sudah punya suami. Dan kemudian karena ditegur oleh Yohanes Pembaptis, tidak baik engkau mengambil istri saudaramu. Lalu kemudian marah, benci, Herodias tersinggung. Tetapi Herodes juga tidak suka dikatain, dikritik seperti itu. Cuma dia masih bimbang karena melihat Yohanes Pembaptis seperti nabi, banyak orang mendengarkan, pengikutnya banyak. Dia juga tidak mau membunuh Yohanes Pembaptis atau dia hanya memenjarakan. Herodias sangat benci kepada kepada Yohanes Pembaptis. Maka kemudian apa? Dia punya kesempatan ketika anaknya itu menari. Dan kemudian ketika anaknya menari, lalu menyukakan hati Herodes Antipas ini. Dan di depan banyak pejabat-pejabat dia juga mabuk mengatakan, mintalah apa saja, bahkan separuh dari istanaku ini akan kuberikan kepadamu. Saudara-saudari, lalu anak ini yang menari menyukakan hati Herodes kemudian bertanya kepada ibunya yang benci kepada Yohanes Pembaptis, saya harus minta apa? Lalu ibunya Herodias mengatakan, kepala Yohanes Pembaptis. Lalu terjadilah pemenggalan itu. Yohanes Pembaptis dipotong kepalanya, dipenjara, kemudian murid-muridnya mengambil jenazah Yohanes Pembaptis. Lalu kepalanya diserahkan kepada Herodias dalam sebuah talam. Dan ini suatu kekejian. Saudara-saudari yang terkasih, kebengisan orang yang selalu kepingin tidak puas, selalu mencari kesempatan untuk menguntungkan diri sendiri. Semua itu diajaknya mencari, tidak pernah bersyukur, tidak pernah merasa cukup, tetapi kemudian mencari, kemudian menelikung temannya, menelikung sahabatnya, memfitnah, dan akhirnya juga bahkan membunuh untuk kemudian menghabisi saingannya, menghabisi pengganggunya, menghabisi semua orang yang selalu melawan dirinya, menghabisi pengkritik lainnya. Maka selain itu dia ingin menutupi kesalahan dengan kesalahan. Ingin menutupi dosa dengan dosa. Maka itu yang terjadi. Dan akhirnya apa? Herodes terombang-ambing karena dia selalu masih ambisius, masih mau mengorbankan orang lain, bahkan orang benar, untuk mencapai keinginannya. Bahkan dalam penilaian orang banyak, dia selalu mencari aman. Dan disitulah terjadi tragedi pemotongan leher kepala Yohanes Pembaptis. Saudara-saudari yang terkasih, ketika kita ambisi dan memfitnah orang lain, kita memotong kepala orang itu. Ketika kita merasa tidak puas, menutupi segala kejahatan dengan kejahatan lain sehingga menimbulkan korban, memotong kepala sesama kita. Ketika kita merasa tidak pernah puas dalam hidup kita dan kita selalu mencari, menjegal kawan, memfitnah, dan disitulah kita juga memotong kepala orang lain. Maka saudara-saudari yang terkasih, semoga di dalam kehidupan sehari-hari kita sungguh-sungguh bersyukur di hadapan Tuhan.
di dalam kehidupan sehari-hari kita menghormati orang lain yang berseberangan pendapatnya dengan pendapat kita. Mungkin Tuhan memakai cara orang itu untuk memberikan inspirasi bagi kita. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.